Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Murdianti dari jurusan Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi fisika statistik tentang distribusi statistik termodinamik. Sebelum kita masuk lebih lanjut, di sini kita perlu ketahui karakteristik dari partikel termodinamik ini atau partikel fermion. Nah, di sini karakteristik yang pertama yaitu identik atau partikel tersebut sama dan tidak dapat dibedakan. Nah, yang ketiga yaitu penempatan partikel dalam sel atau sebuah keadaan di suatu sistem tidak boleh lebih dari satu partikel. Dan yang keempat, partikel ini merupakan elektron bebas. Lanjut. Nah, di sini saya akan memberikan dua contoh. Nah, di sini ada dua keadaan, di mana pada keadaan pertama N1 sama dengan 3 partikel yang akan ditempatkan pada G1 atau pada suatu sistem yang memiliki 4 sel. Dan pada keadaan kedua, diketahui N1 sama dengan 2 faktorial, dua partikel dan dua partikel ini akan ditempatkan pada suatu keadaan yang memiliki 4 sel. Nah, di sini kita akan menentukan berapa cara yang digunakan pada sebuah keadaan untuk menempatkan partikel-partikel tersebut pada sebuah keadaan yang memiliki 4 sel. Nah, di sini pada keadaan pertama ada 4 cara yang digunakan untuk menempatkan 3 partikel tersebut pada sebuah keadaan yang memiliki 4 sel. Kita bisa lihat di sini ada 4 cara ya. Nah, yang pada keadaan kedua, di sini kita dapat lihat ada 6 cara yang digunakan untuk menempatkan 2 partikel tersebut dalam sebuah keadaan yang memiliki 4 sel. Nah, setelah kita mengetahui berapa cara yang digunakan untuk menempatkan partikel-partikel tersebut dalam sebuah keadaan, kita membutuhkan formulasi yang digunakan secara umum, di mana di sini ada W sama dengan GI faktorial dibagi NI faktorial dalam kurung GI dikurang NI faktorial. Nah, di sini kita akan buktikan apakah rumus ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini kita akan membuktikan pada keadaan yang pertama dulu. Nah, di sini kita taruh aja W1 sama dengan GI-nya itu sama dengan 4 dan NI-nya sama dengan 3. Kita kasih masuk 4 faktorial per GI faktorial dalam kurung 4I dikurang GI faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 4. Nah, di sini terbukti formulasi ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, kita akan menentukan pada keadaan yang kedua. Kita taruh saja di sini W2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 4I dikurang 2I faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 per 2 faktorial sama dengan 6. Nah, ini telah terbukti bahwa formulasi ini sesuai dengan ketentuan pada keadaan kedua. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menentukan formulasi
Nah, di sini kita menggunakan kita butuh formulasi untuk menentukan pada setiap keadaan. Ada keadaan 1, keadaan 2, jadi kita membutuhkan formulasi seperti W sama dengan G1 faktorial per N1 faktorial dalam kurung G1 dikurang N1 faktorial dikali G2 per N2 faktorial dalam kurung G2 dikurang N2 faktorial dikali G3 faktorial per N3 faktorial dalam kurung G3 dikurang N3 faktorial dikali dan seterusnya sesuai jumlah keadaan yang akan ditentukan. Nah, ini kita bisa kasih masuk sebagai persamaan 1. Nah, di sini kita membutuhkan formulasi yang lebih simpel. Nah, di sini kita dapat tuliskan W sama dengan Pi dari I sama dengan 1 sampai dengan N dikali GI faktorial per NI faktorial dalam kurung GI dikurang NI faktorial. Nah, karena W ini merupakan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang maksimum, maka pada persamaan ini kita logaritma naturalkan menjadi ln W sama dengan, karena ini bentuk perkalian, jadi sigma ln GI faktorial dikurang ln NI faktorial ditambah ln GI faktorial dikurang NI faktorial. Nah, selanjutnya dengan menggunakan rumus Stirling kita dapat lihat bahwa ln N faktorial sama dengan N ln N dikurang N plus 1. Nah, karena N ini merupakan nilai yang besar, maka angka 1 ini kita dapat abaikan. Nah, menjadi N ln N dikurang N. Nah, ini sama halnya dengan ln NI faktorial sama dengan N ln NI dikurang NI. Nah, selanjutnya kita dapat turunkan menjadi ln W sama dengan sigma ln GI faktorial dikurang ln NI faktorial ditambah ln GI faktorial dikurang NI faktorial. Nah, kita dapat turunkan lagi ln W sama dengan sigma GI ln GI faktorial dikurang GI dikurang, nah ln NI faktorial ini kita turunkan menjadi NI ln NI ditambah NI. Nah, ln GI dikurang NI ini kita dapat turunkan menjadi GI dikurang NI ln GI faktorial dikurang NI ditambah dengan GI dikurang NI. Nah, dari sini kita dapat tiadakan GI NI menjadi ln W sama dengan GI sigma GI ln GI faktorial dikurang NI ln NI faktorial dikurang G dalam kurung GI dikurang NI ln dalam kurung GI faktorial dikurang NI tutup kurung. Nah, ini kita kasih masuk sebagai persamaan 2. Nah, kemudian dari persamaan tersebut kita diferensialkan menjadi D ln W didiferensialkan ke DNI. Nah, itu sama dengan nilainya 0. Nah, di sini kita dapat tuliskan menjadi D ln W per DNI sama dengan sigma 0 sama dikurang dalam kurung ln NI ditambah 1 per NI dikali NI dikurang min 1 ln GI dikurang NI ditambah 1 per GI dikurang NI dikali GI dikurang NI dikali min 1. Nah, di sini kita dapat turunkan lagi sigma min ln NI dikurang 1
ditambah ln GI dikurang NI plus 1. Nah, satu ini udah habis, jadi dapat dituliskan sigma min ln NI ditambah ln dalam kurung GI dikurang NI. Nah, ini kita turunkan terhadap DNI menjadi D ln W sama dengan sigma min ln NI ditambah ln GI dikurang NI. DN diturunkan terhadap DNI sama dengan 0. Sehingga dapat dituliskan menjadi sigma min ln NI ditambah ln dalam kurung GI per NI DNI sama dengan 0. Nah, ini kita bisa kasih masuk sebagai persamaan 3. Untuk itu kita bisa lihat bahwa sigma NI itu sama dengan N. Sama halnya berarti sigma DNI sama dengan DN. Nah, itu N merupakan nilai konstan, berarti nilainya itu sama dengan 0. Jadi sigma DNI sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan dengan min alfa. Nah, itu menjadi sigma min alfa DNI sama dengan 0. Nah, ini kita taruh sebagai persamaan 4. Nah, selanjutnya, jika kita kalikan dengan fungsi energi, maka sigma NI dikali EI sama dengan E. Sama halnya dengan sigma jika diturunkan terhadap DNI menjadi sigma EI dikali DNI sama dengan DE. Nah, energi ini merupakan nilainya 0. Sehingga menjadi sigma EI DNI sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan dengan min beta. Menjadi sigma min beta EI DNI sama dengan 0. Nah, ini kita kasih masuk sebagai persamaan. Nah, selanjutnya pada persamaan 3, 4, dan 5 ini kita jumlahkan. Menjadi kita dapat tuliskan sigma min ln NI ditambah ln GI dikurang NI DNI sama dengan 0 ditambah dengan sigma min alfa DNI sama dengan 0 ditambah dengan sigma min beta EI DNI sama dengan 0. Nah, di sini dapat hasilnya yaitu sigma min ln NI ditambah ln GI dikurang NI DNI min alfa DNI min beta EI DNI sama dengan 0. Nah, ini kita bisa turunkan terhadap DNI menjadi min ln NI ditambah ln GI dikurang NI dikurang alfa dikurang beta EI DNI sama dengan 0. Nah, ini alfa dan betanya kita pindah luaskan menjadi ln GI dikurang NI per NI sama dengan alfa ditambah beta EI. Di sini kita dapat simpulkan menjadi ln GI dikurang NI per NI sama dengan eksponensial pangkat alfa ditambah beta EI. Nah, ini kita dapat turunkan lagi menjadi GI per NI dikurang 1 sama dengan eksponensial pangkat alfa ditambah beta EI. Nah, ini kita dapat turunkan lagi menjadi GI per NI sama dengan eksponensial pangkat alfa ditambah beta EI ditambah 1. Selanjutnya, kita turunkan lagi menjadi NI sama dengan GI per eksponensial alfa ditambah beta EI ditambah 1. Nah, ini kita dapat sebutkan sebagai fungsi distribusi Fermi Dirac. Nah, selanjutnya karena eksponensial
alfa ini merupakan sama dengan A atau bilangan konstan, maka kita dapat turunkan NI sama dengan DI per A dikali eksponensial beta EI itu sama halnya yaitu EI, beta itu sama dengan 1 per KT. Jadi kita dapat tuliskan A dikali eksponensial EI per KT ditambah 1. Nah, di sini kita dapat turunkan di mana EI itu sama dengan E dikurang EF. Nah, di sini kita dapat turunkan dapat tuliskan menjadi NI sama dengan DI per A dikali eksponensial pangkat E dikurang EF per KT ditambah 1. Nah, ini kita dapat tuliskan menjadi FB sama dengan 1 per A kali eksponensial E dikurang EF per KT ditambah 1. Ini merupakan fungsi dari statistik semi-direct. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan terkait cara menentukan distribusi dari statistik Fermi Dirac. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.